Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 7E? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, alhamdulillah. Nah, semoga dengan hadirnya kita di sini senantiasa Allah menjadikan kita orang-orang yang berilmu dan tak lupa untuk bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke. Sekarang ketua kelas 7E ini siapa? Oh, Ehsan. Silahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Oke. Amin ya rabbal alamin. Oke, semuanya. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengecek kolong mejanya masing-masing. Jika ada sampah atau kertas yang digulung-gulung, silahkan langsung buang ke tempat sampah, atau jika ada barang yang tidak berguna seperti pulpen yang sudah habis atau apapun yang lainnya, silahkan langsung dibuang ke tempat sampah ya. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, kenapa nih sebelum belajar Ibu itu memerintahkan kalian untuk membuang sampah yang ada di kolong meja kalian? Nah, supaya kita ini harus menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk kita sendiri. Kenapa? Karena supaya kita bisa fokus belajar dan materi-materi yang sedang dipelajari itu menyerap. Oke ya. Kemarin tilawahnya itu sampai mana? Oke, semuanya yang bawa Quran silahkan untuk buka Qurannya ya. Berarti sekarang kita tilawah halaman 201. Ta'awuz bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Abid, oke, hadir. Atifah, Bila, Diana, Ehsan, Fizi, Makyong. Oke, nah anak-anak, pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang hukum tajwid, yaitu mad ya, dalam dua ayat yang sedang kita pelajari ini, yaitu Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, sekarang kita akan menghafalnya, karena Ibu cek minggu kemarin itu bacaannya sudah pada bagus-bagus ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu ingin kalian untuk membacakannya kembali ya, secara bersama-sama. Oke, kita semuanya yang bawa Quran silahkan dibuka ya. Ar-Rahman ayat 33 terlebih dahulu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syara jinni wal insi in istata'tum an
tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Oke, selanjutnya Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Nah, oke, selanjutnya karena bacaannya sudah pada bagus-bagus, Ibu ingin kalian untuk berpasangan ya, dua orang, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Dipersilahkan. Ibu beri waktu untuk 15 menit ya, cukup untuk menghafal sebisanya. Terlebih dahulu ya, dipersilahkan. Oke, dicukupkan ya waktu menghafalnya. Waktu 15 menitnya sudah habis. Kita langsung ke materi kali ini. Semuanya silahkan perhatikan ke PowerPoint yang sudah Ibu buat ya, ke layar infocus. Nah, artinya wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak semuanya, karena kita tadi sudah dari kemarin ya, kita sudah belajar tentang hukum tajwid, yaitu mad yang ada pada ayat ini. Kita sudah mengetahui bagaimana cara membaca kedua ayat ini yang baik dan benar ya. Kemudian juga kita tadi sudah membaca artinya. Nah, kita langsung saja nih pada bahasan untuk hari ini, yaitu apa sih isi kandungan yang ada dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Nah, di sini Ibu akan jelaskan ya. Semuanya perhatikan ke PowerPoint yang sudah Ibu buat. Nah, jadi semuanya ayat ini tuh menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu dan pemanfaatan adanya akal pada diri manusia. Karena akal ini harus terus-menerus kita asah, diberdayakan dengan cara belajar dan terus berkarya. Nah, karena dengan belajar ini manusia itu bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan wawasan yang baru. Nah, dengan ilmu manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ini bersabda, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, anak-anak, perlu kita perhatikan ya, dan perlu kita pahami bahwasannya kita ini adalah makhluk yang sangat Allah spesialkan. Karena kenapa? Kita ini makhluk Allah yang diberi akal. Nah, kenapa? Jadi kita ini harus memanfaatkan akal yang kita miliki ini dengan cara terus-menerus menuntut ilmu. Supaya kenapa? Karena tujuan kita ini hidup di dunia adalah menjadi muslim yang sejati dan memiliki pribadi yang insan kamil. Jadi kita ini harus terus menuntut ilmu ya, untuk senantiasa menjaga ilmu yang kita miliki. Nah, karena ilmu itu ibarat hewan ternak ya, jika kita tidak menjaganya maka ia akan pergi begitu saja dari penggembalanya. Nah, jika kita menjaganya maka ia akan terus menerus ada di sekitar kita. Oke, seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh perilaku terpuji yang bisa kita teladani pada Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Ada yang tahu nggak selain yang Ibu tampilkan ini apa saja contoh perilaku terpuji yang bisa diambil? Oke, Fizi. Ya, betul. Jadi senang mengerjakan tugas juga, rajin mengerjakan tugas itu adalah merupakan contoh perilaku terpuji ya. Nah, bisa kita baca semuanya
yang ibu buat di sini ada 4 ya contoh perilaku terpujinya, yaitu pertama senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti kita mencintai ilmu. Yang kedua ini selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya. Kemudian yang ketiga ada meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Nah, oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan agar senantiasa menjadikan kita sebagai orang yang bersyukur dan insan kamil. Kemudian yang keempat ini ada rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang belum diperolehnya. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya langsung aja ya kita baca artinya Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, tadi kan kita membahas isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman. Nah, sekarang juga kita akan membahas apa sih isi kandungan yang ada pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Jadi semuanya kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menegaskan kepada kita bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Mengapa orang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Nah, sudah tentu orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Nah, hal ini memiliki artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu, yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas seperti sekarang ini, di masjid ketika sedang mengaji bersama teman-teman, majelis taklim dan lain sebagainya, kita ini harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Seperti bisa kita contohkan ya. Nah, di kelas ini kalian kan ada duduk yang di depan, ada duduk yang di belakang. Nah, kalian ini mengadakan rolling tempat duduk setiap harinya. Misal yang pertama itu duduk di paling depan. Nah, untuk hari berikutnya dia itu duduk ke paling belakang. Kemudian orang yang duduk di barisan kedua itu maju ke paling depan, seperti itu ya, supaya kalian semua ini merasakan memiliki tempat duduk yang baik ketika belajar itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, tapi juga kita ini perlu diingat bahwa orang yang beriman tapi tidak berilmu itu dia akan lemah. Nah, oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan itu tidak akan kuat. Nah, begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan bersama dengan orang yang sekitarnya. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulannya dari isi kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, di mana kita ini harus memiliki keseimbangan antara iman kita dan ilmu yang kita miliki, supaya kenapa kita juga tidak akan tersesat. Selain itu kita juga akan memiliki ilmu pengetahuan yang banyak tanpa mengurangi rasa keimanan kita kepada Allah. Selanjutnya contoh perilaku terpuji dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Di sini ada 4 ya. Yang pertama ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan. Kemudian yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu. Nah, yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Nah, bisa kita simpulin ya untuk kalian semua, kalian ini sebagai murid-murid harus menjadi murid yang berbakti kepada gurunya dengan cara menghormati, menghargai gurunya ketika sedang menjelaskan materi di depan kelas. Kalian ini jangan ngobrol ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian juga senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu. Misal ada materi yang
tidak dipahami di dalam kelas, kalian itu bisa menanyakannya langsung pada guru, seperti itu. Oke, anak semuanya, mungkin itu saja ya materi hari ini, kita cukupkan saja. Untuk tugas, ibu minta kalian untuk menyalin kedua surat ini, yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 di dalam buku tugas kalian beserta artinya dengan sebagus mungkin ya, tapi bukan kaligrafi, tulisan biasa aja ya. Nah, kemudian hafalannya terus diulang lagi, dimurojaah lagi agar tidak lupa ya. Nanti sewaktu-waktu akan ibu tes kembali ayat-ayat yang sudah kita hafal. Mungkin itu saja ya. Oke, kita cukupkan untuk materi hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.